Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman belajar. Nah, kembali lagi bersama dengan saya di channel Studio Tutorial Pembelajaran. Dalam video ini saya akan membahas sesuai dengan permintaan kalian, gimana sih kita menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Apa perbedaan rumus empiris dan rumus molekul? Nah, kalau dia rumus empiris itu yang paling sederhana. Tapi kalau dia rumus molekul itu senyawanya bisa kita sederhanakan. Nah, contohnya kita masuk ke dalam soal yang pertama. Nah, di situ tentukan ini rumus ya. Ditentukan rumus empiris dari sebuah sampel mengandung 3,5 gram silikon dengan AR silikonnya itu 28 dan 4 gram oksigen dengan AR-nya itu 16. Nah, berarti kita menentukan rumus empirisnya. Nah, berarti udah dikasih tahu ya massa, berarti kita bandingkan di sini dia silikon, kemudian kita bandingkan dengan oksigen. Nah, karena udah dikasih tahu massa sama AR-nya, berarti kita cari molnya si silikon, kemudian kita cari si oksigen. Nah, itu kan massa. Ini kita bagikan dengan AR-nya, berarti ArSi silikon banding berarti ini massa, kemudian kita bagikan dengan AR oksigennya. Nah, massanya silikon itu udah dikasih tahu 3,5 gram bagi AR-nya itu 28, kemudian massa oksigen itu 4 bagi AR-nya 16. Nah, 3,5 bagi 28 itu sekitar 0,125. Nah, kemudian kita bagikan dengan 4 bagi 16 itu 0,25. Nah, yang paling kecil ini, yang paling kecil kan miliknya si silikon. Berarti kita bagikan ini 0,125. Ini kita bagikan 0,125. Berarti ini 1 banding 2. Berarti Si banding oksigen itu 1 banding 2. Berarti maksudnya silikon itu ada 1, oksigen ada 2. Maka itu akan membentuk SiO2. Nah, kenapa SiO2 ini dikatakan rumus empiris? Nah, Si kan ada 1, kemudian O itu ada 2. Kan 2 ini, Si kan nggak bisa kita bagikan 2, kemudian O ini kita bisakan bagikan 2. Nah, masanya harus dia harus dibagikan dengan bilangan bulat ya, nggak boleh dia berkoma. Nah, makanya itulah yang dinamakan rumus empiris. Nah, supaya lebih paham kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, contohnya gini. Suatu sampel mengandung 40% atom karbon 6,67, ini miliknya si hidrogen, kemudian 53,33% itu miliknya atom oksigen. Apabila diketahui massa molekul relatifnya yaitu 60, tentukan rumus molekul. Nah, karena udah dikasih tahu rumus molekulnya, itu kita gunakan persamaan gini. Rumus empiris itu kita kalikan N sama dengan rumus molekul, atau bisa juga N sama dengan rumus molekul kita bagikan dengan rumus empiris. Nah, di sini kita mencari nilai N-nya itu, baru kita tahu rumus molekulnya. Nah, nanti kita cari gini. Kan di situ ada atom karbon, kemudian ada atom hidrogen, kemudian ada atom si oksigen. Nah, masing-masing atom itu nggak dikasih tahu masanya, berarti kita ambil dengan persennya. Nah, karbon persennya ada 40%, kemudian hidrogen itu ada 6,67%, kemudian oksigen ada 53,33%. Nah, anggap persennya itu masanya, berarti ini kita bandingkan dengan AR-nya masing-masing. Karbon itu masanya 12, berarti kita bagikan dengan 12. Nah, berarti ini kita bagikan 12.
hidrogen itu 1, oksigen itu ada 16. Nah, berarti kalau kita bagikan masing-masing 40 dibagi 12 itu kata kalkulatornya itu sekitar 3,33%. Kemudian hidrogennya tetap ya dibagi ini 6,67%. Kemudian 53,33 bagi 16 ini kok 3,33%. Nah, karena yang paling kecil 3,3 berarti kita bagikan semua dengan 3,33. Nah, ini kita bagi ya. Berarti perbandingannya itu 1:2, ini banding 1. Nah, maka rumus empirisnya itu sekarang menjadi CH2O. Nah, kenapa ini kita bilang rumus empiris? Kenapa? Karena kan yang satu ini kita nggak bisa bagikan dengan 2 karena hasilnya koma. C ini 1 atomnya, kita bagikan 2 itu koma. Nah, yang 2 ini bisa dibagikan 2, tetapi oksigen juga nggak bisa dibagi 2. Nah, itulah yang dikatakan rumus empiris, dia nggak bisa dibagi lagi. Nah, harus dia bilangan bulat hasil baginya. Nah, berarti kan tadi rumusnya rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul. Nah, berarti di sini CH2ON sama dengan rumus molekulnya ini 60. Berarti sama dengan 60. Nah, di sini terdiri dari C2H1O. Berarti ARC ditambah 2ARH tambah ARO. Nah, ini N kemudian 60. Nah, kita masukkan ARC itu 12 ditambah 2 dikali ARH1 ditambah ARO 16. Nah, kali N sama dengan 60. 2 kali 1 2 tambah 12 tambah 16 itu sama dengan 30. Mati 30 N sama dengan 60. Berarti N sama dengan 60 bagi 30 itu 2. Nah, berarti nilainya ini ya, saya ambil CH2ON. Nah, N-nya sama dengan 2. Ya udah, berarti CH2O. Nah, 2 berarti semuanya yang di dalam kurung itu kita kalikan 2, berarti C2H4O2. Nah, inilah yang disebut rumus molekul. Kenapa? Karena C ini bisa kita bagi 2, H ini bisa kita bagi 2, O ini bisa bagi 2. Nah, hasilnya pembagian itu bilangan bulat. Nah, itulah yang dinamakan rumus molekul. Dia masih bisa dibagi lagi senyawanya. Nah, maka jawabannya itu C2H4O2. Nah, ini dia. Nah, kalau ini dibilang ini senyawa asam asetat. Nanti kamu lanjut, ini nanti ada di pelajaran kelas 11 atau kelas 12, itu nanti senyawanya gini, CH3COOH. Tahu? CH3COOH. C-nya ada 2, H-nya ada 4, dan U-nya ada 2. Nah, itu dia lebih jelasnya. Nah, mungkin sampai di sini aja pembahasan saya mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan yang seputar dengan kimia, tinggalkan aja di kolom komentar. Dan jika bermanfaat, share kepada teman-teman kalian supaya ilmu kalian itu ya nggak mentok di situ, bisa berbagi dengan yang lain. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.